Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, dengan saya Ahmad Maulana dari kelas DLBA mata kuliah Karakter Building Kewarganegaraan. Untuk memenuhi final exam, izinkan saya di sini mempresentasikan mengenai judul Kepedulian Sosial dalam Meningkatkan Kesejahteraan Warga Desa Jaro. Masuk pada bagian latar belakang, Desa Jaro terletak di Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Desa ini memiliki potensi besar dalam sektor ekonomi dan juga pariwisata. Keindahan alamnya seperti Gua Liang Tapah, embung sawah, dan juga air terjun Lano. Desa ini memiliki peluang untuk mengembangkan sektor ekowisata dan juga ekonomi kreatif berbasis alam. Saat ini, sekitar 40% dari total pendapatan berasal dari sektor pertanian dan juga pariwisata. Namun, potensi tersebut belum dimaksimalkan. Kendala utamanya karena keterbatasan infrastruktur dan juga keterbatasan SDM dalam mengelola potensi yang dimiliki oleh Desa Jaro. Ditambah lagi dengan dana desa yang dialokasikan hanya 15% dari total anggaran, angka ini jauh untuk memenuhi kebutuhan dalam mengembangkan sektor pariwisata tersebut. Tantangan-tantangan ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang holistik untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDG, khususnya tujuan untuk menghapuskan kemiskinan, menciptakan pekerjaan layak, dan juga membangun komunitas yang berkelanjutan. Setelah dari latar belakang, kita lanjut ke bagian rumusan masalah. Pertama, bagaimana program kepedulian sosial dapat meningkatkan kesejahteraan warga desa? Apa saja kendala utama yang dihadapi dalam implementasi program berbasis SGD di Desa Jaro? Dan yang terakhir, bagaimana kontribusi mahasiswa, khususnya kita sebagai BINUSIAN, dalam mendukung keberlanjutan program SGD di Desa Jaro? Dari rumusan masalah yang disampaikan, kita lanjut ke bagian hasil yang menjadi temuan di lapangan. Dari hasil temuan didapati bahwa infrastruktur menjadi kendala utama, di mana 60% akses menuju objek wisata masih belum teraspal dengan baik dan menghambat aksesibilitas pengunjung wisata. Kedua, dari segi pendidikan dan juga pelatihan menjadi concern utama yang menjadi masalah karena minimnya ketersediaan SDM dalam mengelola yang menyebabkan rendahnya kapasitas dalam untuk meningkatkan pengelolaan sektor ini secara profesional. Ketiga, karena keterbatasan dana juga menjadi hambatan utama karena dari 15% total, hanya 15% yang dialokasikan untuk sektor pariwisata dari total anggaran tahunan. Angka ini jauh dari yang diperlukan untuk pengembangan sektor pariwisata. Terakhir, yang menjadi hasil temuan di lapangan adalah potensi pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif yang belum sepenuhnya dimanfaatkan secara maksimal. Dari hasil temuan yang disampaikan, beberapa solusi yang ditawarkan. Pertama adalah pengembangan infrastruktur dan juga peningkatan akses menuju objek wisata agar mudahnya pengunjung dalam melakukan kegiatan wisata. Hal ini bisa dilakukan dengan peningkatan infrastruktur, pengaspalan jalan. Lalu di bagian kedua bisa dilakukan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia untuk mengelola ekonomi ekonomi kreatif dan juga pariwisata di Desa Jaro menjadi lebih profesional. Ketiga adalah melakukan kerjasama dengan sektor swasta, yaitu dengan melakukan kolaborasi dalam pengembangan pariwisata dan juga ekonomi kreatif untuk mendongkrak potensi yang dimiliki. Terakhir, dengan pendanaan dan juga restrukturisasi keuangan untuk menambah alokasi dana dalam melakukan maintenance dan juga peningkatan untuk pemeliharaan infrastruktur serta pengembangan sektor pariwisata yang berkelanjutan.
Berikut salah satu corporate social responsibility atau CSR yang dilakukan oleh sektor swasta. Hal ini dilakukan oleh PT Adaro sebagai salah satu perusahaan energi yang ada di Indonesia dalam keterlibatan sosialnya melakukan pengembangan desa dan juga berikut merupakan gambar dari pemerintah terkait, pemerintah daerah dalam melakukan peningkatan baik dari sisi SDM dan juga solusi dalam meningkatkan sektor pariwisata di Desa Jaro. Dari solusi yang dilakukan masuk pada bagian refleksi pribadi. Dalam proyek karakter building ini, saya sendiri memperoleh wawasan memperoleh wawasan pentingnya mengenai kepedulian sosial dan bagaimana hal itu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di Desa Jaro. Karena dari karena Desa Jaro ini terletak di salah satu kabupaten di tempat provinsi saya lahir. Saya berasal dari Kalimantan Selatan. Jadi dengan adanya dengan adanya bantuan dengan adanya bantuan dari pihak swasta, dari pihak pemerintah terkait, hal ini secara tidak langsung juga dapat menjadi pembangunan, dapat menjadi peningkatan taraf hidup bagi Provinsi Kalimantan Selatan. Melalui wawancara dengan warga, saya menyadari bahwa pembangunan desa tidak hanya bergantung pada sisi infrastruktur, tetapi juga pemberdayaan masyarakat dan juga dukungan dari berbagai pihak. Bisa itu dari sektor swasta seperti Adaro dan juga dari kita sebagai mahasiswa dari Universitas Bina Nusantara. Kesimpulannya, dari proyek ini memperkaya pemahaman saya tentang kepedulian sosial dan memberikan landasan untuk berkontribusi dan membangun kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan dampak positif bagi lingkungan sekitar, baik itu dari sisi social awareness maupun dari sisi adaptability yang menjadi bahan pembelajaran bagi saya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih.